Jadi sebenarnya ini brother, kalau Iya. kita mau jujur, Hmm. YouTube ini mendidik nggak gitu? Dalam artian berapa persen YouTube ini bisa mendidik kita gitu? Dalam artian 100% kan, dalam artian oke, entah itu kontennya negatif atau positif, YouTube itu mendidik gitu. Itu sama seperti kita bilang pisau itu berguna atau tidak. Artinya dia bersifat netral. Uang itu berguna atau tidak? Berguna dalam banyak hal, tetapi juga banyak juga disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi begitu banyak hal di video di YouTube itu, yang mana kita sebenarnya bisa pilih kan. Yang mana yang kita pilih, kemudian algoritma itu yang kemudian terus menawarkan hal yang serupa. Ya, Gitu. tapi jujur aja brother, kita kan kecenderungan pasti akan mau melihat sesuatu yang viral atau sesuatu yang entah itu kata-katanya yang wah gimana gitu kan. Kadang-kadang ada suka kasih taruh judul yang tidak lengkap supaya orang tuh, apa nih selanjutnya? Hanya klik dan dengar, tahu-taunya nggak ada apa-apa juga Gak gitu. ada apa-apanya. Ya. Tahu apa gitu. Ada video-video yang viral yang saya tidak tonton karena buat saya tidak membantu, tidak membangun, dan tidak berkualitas. Saya malah hanya tanya orang lain apa sih isinya, katanya viral. Gitu. Tapi saya tidak tonton juga, karena Buang waktu juga. setahu saya itu bukan sesuatu yang bersifat edukasi. Gitu. Jadi tergantung orangnya juga gitu. Karena mungkin kita sudah berfokus pada hal-hal yang edukasi, sehingga kita tidak tertarik untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini sebenarnya juga kita perlu belajar juga sebenarnya. Apakah kita menonton itu untuk belajar atau kita menonton itu hanya untuk entertain diri kita? Sebenarnya kalau hanya untuk entertain, berarti kan kita buang banyak waktu. Oh. Waktu kita 24 jam, 8 jam tidur, tinggal 16 jam. Untuk hal-hal yang lain kita kerjakan 8 jam, tinggal efektif 8 jam lagi. Nah, 8 jam ini kalau kita nggak isi dengan baik, kalau hanya menonton hal-hal yang tidak berguna, ya maka itulah investasi kita. Investasi bisa positif, jadi bisa negatif juga kalau yang kita tonton itu hanya hal-hal yang tidak mengedukasi, yang tidak membangun. Gitu. Jadi tanpa kita sadari, usia kita bertambah. Padahal Wow. investasi yang terbesar di dalam hidup kita adalah waktu. Wow. Karena waktu hidup kita kan terbatas. Misalnya kita hidup 100 tahun. Kalau kita berikan waktu kita 1 tahun kepada orang, itu kan mahal sekali. Jadi kalau bro misalnya punya 100 tahun, 1 tahun bro berikan kepada seseorang, berarti waktunya itu 1 tahun, itu kan sangat berharga sekali. Berarti itu 1% dari waktu bro. Kalau 10 tahun bro berikan, berarti itu 10% hidup bro berikan kepada dia. Wow. Iya kan? Nah ini juga jadi alasan mengapa kita harus memberi waktu pada orang-orang yang kita kasihi, kepada istri anak kita. Kalau kita habiskan untuk hal yang lain, bukan kepada istri anak kita, berarti sebenarnya hal yang paling berharga tidak kita berikan kepada mereka, kan gitu. Kalau kita hanya nonton YouTube yang tidak membangun, tidak berkualitas, dan itu bertahun-tahun lamanya, betapa itu sangat membuang waktu kan. Berarti ada sekian persen dari hidup kita hanya untuk hal yang percuma kan gitu. Wow. Padahal usia kita kan terbatas itu. Wah, ini satu teguran yang baik juga brother. Iya. Makanya Kadang-kadang kalau kita bilang terima kasih atas waktunya, itu sangat benar sekali. Kenapa? Karena waktu dalam hidup kita itu sangat berharga. Kalau usia kita hanya 50 tahun, kita berikan 1 tahun, berarti itu 2% hidup kita kasih sama orang itu. Jadi kalau bilang thank you for your time, it mean a lot. really thank you. It means a lot. Itu maksudnya benar-benar itu banyak sekali itu, brother. Kalau mau kita hitung pakai uang,
entah nggak tahu kita itu berapa harganya gitu. Ya, kalau uang 100 tahun itu taruhlah 100 M, Itu ya 1 M. 1 tahun 1 M. Berarti 1 M kita berikan. Ya. Nah ini juga kan membantu kita juga berhikmat dalam membagi waktu kita kan. Oh. Iya.